Kembali di Kompas Siang, Saudara. Pakar ekonomi yang juga mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia setelah 1 bulan dirawat di RSCM. Waktu pemakaman menunggu kedatangan putri Rizal Ramli dari Amerika Serikat. Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa malam setelah 1 bulan dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tim komunikasi keluarga Rizal Ramli, Yos Nggarang, menyebut almarhum pernah menjalani operasi. Rizal Ramli pun memutuskan merawat diri di RSCM untuk beristirahat. Saya atas nama keluarga meminta maaf bila ada kesalahan Pak Rizal Ramli selama dia hidup. Nah, tadi Dr. Rizal Ramli pergi untuk selamanya itu pukul 19.30. Memang beliau selama ini sakit dirawat kurang lebih sebulan di RSCM. Ya, sakitnya orang pergerakan ya begitu. Dia biasa tidak mau tidak mau ekspos, ya, betul-betul mau istirahat. Ternyata memang sakitnya juga parah ya. Karena masih ada kaitan dengan sakit yang dulu beliau pernah operasi. Beliau itu rawat untuk istirahat sebenarnya, itu aja. Pada Rabu dini hari, jenazah almarhum Rizal Ramli tiba di rumah duka di kawasan Bangka 9, Jakarta Selatan. Kedatangan jenazah diiringi suasana haru keluarga dan kerabat yang menunggu di rumah duka. Adi Marsadi, sahabat Rizal Ramli, menyebut almarhum akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut. Adapun waktu pemakaman masih menunggu kedatangan putri Rizal Ramli dari Amerika Serikat. Beliau telah dirawat di RSCM sejak hampir 1 bulan lalu dengan persoalannya itu antara lain dengan gula, kemudian ada masalah komplikasi yang lain. Rencana dimakamkan di Jeruk Purut, tetapi waktunya masih tentatif menunggu rapat keluarga karena menunggu 2 putrinya, salah satunya adalah yang dari Amerika, kemungkinan baru sampai ke Jakarta sekitar hari Rabu. Keputusan pemakamannya belum bisa saya sampaikan. Rizal Ramli meninggal di usia 69 tahun dan ia merupakan mantan Menko Bidang Kemaritiman periode 2015-2016. Sebelumnya Rizal pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 13 Juni hingga 23 Juli 2001 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Rizal juga pernah menjabat sebagai Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri periode 23 Agustus 2000 sampai 12 Juni 2001. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah tokoh melayat ke rumah duka Rizal Ramli di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Menurut rencana, jenazah Rizal Ramli akan dimakamkan pada Kamis siang besok di tempat pemakaman umum Jeruk Purut. Sejak Rabu pagi, rumah duka Rizal Ramli di Jalan Bangka 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan didatangi sejumlah tokoh tanah air yang melayat. Di antaranya mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Wakil Presiden ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Rumah duka juga dipenuhi karangan bunga dari sejumlah pejabat negara seperti Presiden Jokowi, Kapolri Listio Sigit, dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Menurut rencana, jenazah Rizal Ramli akan dimakamkan pada Kamis besok di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan karena menunggu kehadiran putri bungsu yang masih dalam perjalanan pulang dari Amerika Serikat. Sebagai teman, tentu Pak Rizal itu orang yang cukup unik. Ya, beliau adalah man of his principle. Kalau orang mengatakan Pak Rizal oposan sejak mahasiswa, ya, kemudian on and off dalam pemerintah, tapi sikap beliau konsisten, mengekspresikan pandangan-pandangan yang kadang-kadang saya banyak berbedaan dengan beliau, tetapi sebagai teman kita tidak pernah putus silaturahmi. Ya. Beliau suka telepon saya telepon beliau, saya ketemu dan lain-lain. Intinya adalah apa yang beliau Pak Rizal sampaikan diperlukan oleh bangsa ini. Selalu dia bilang bahwa kepentingan nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 33 itu yang selalu dia ingatkan kepada saya. Jadi waktu saya berjuang saat di 2017
Dia mengingatkan bagaimana nanti reklamasi itu harus memberikan dampak yang positif bagi rakyat kecil, dan juga waktu di 2019 saat dia menjadi penasihat utama Prabowo Sandi dalam bidang ekonomi. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di rumah duka Riza Ramli di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dian, hingga siang hari ini siapa saja tokoh nasional yang sempat melayat ke rumah duka dan apa saja kenangan dari mereka soal sosok almarhum Riza Ramli? Juno, diantaranya tadi ada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, kemudian juga tadi ada Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian ada mantan Menteri BUMN periode awal pemerintahan Presiden Joko Widodo Sofyan Jalil, kemudian juga tadi ada Ketua atau mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Ashidik yang terpantau hadir atau datang ke rumah duka Rizal Ramli di kawasan Jalan Bangka 9, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kesemuanya tadi menyampaikan bela sungkawa dan juga mengenang sosok Rizal Ramli sebagai sosok pemikir kritis dan juga pejuang ekonomi Indonesia. Bahkan tadi ketua atau mantan ketua MK Jimli Ashidik juga mengenang atau mengharapkan masih ada sosok Rizal Ramli pada diri pemimpin-pemimpin Indonesia masa kini melihat situasi Indonesia saat ini. Artinya memang masih dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang memiliki pemikiran konsisten bagi kepentingan maupun juga kemajuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali pejabat publik atau tokoh publik yang datang melayat ke rumah duka Rizal Ramli sejak malam tadi hingga siang hari ini, karena memang Rizal Ramli sebelumnya juga pernah menduduki jabatan publik seperti di posisi Menteri Perekonomian pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian juga Menko Maritim dan juga Sumber Daya di masa awal periode Presiden Joko Widodo. Dan seperti yang kita tahu bahwa Rizal Ramli ini tutup usia di usia ke-69 tahun, Juno, pada Selasa malam kemarin sekitar pukul 19.30 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, dan memang juga sesuai penuturan keluarga. Sebelumnya Rizal Ramli sudah sempat mendapatkan tindakan operasi dan kemudian juga menjalani perawatan medis di RS Cipto Mangunkusumo selama 1 bulan terakhir. Nah, kemudian pada pukul 1 dini hari tadi barulah jenazah dari Rizal Ramli ini dibawa ke rumah duka yang juga sekaligus menjadi rumah pribadi keluarga dari Rizal Ramli. Nah, hari ini yang masih kita tunggu adalah kedatangan dari sejumlah tokoh publik yang tadi dijanjikan akan datang. Informasinya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang informasinya baru akan datang sore hari nanti. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo juga akan datang melayat ke rumah duka, tapi belum dipastikan apakah akan datang hari ini atau mungkin esok hari. Dan kemudian juga tadi Capres nomor urut 2 maksud saya, sekaligus juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga tadi disampaikan oleh Sekretaris Partai Gerindra Ahmad Muzani akan datang melayat juga, tapi memang masih dikoordinasikan apakah akan datang hari ini atau besok. Juno. Baik, Dian, untuk saat ini bagaimana dengan rencana pemakaman dari almarhum Riza Ramli yang informasinya masih menunggu putri bungsu dari Riza Ramli? Informasi itu betul, Juno, bahwa memang rencananya pemakaman baru akan dilakukan esok hari, Kamis 4 Januari pada pukul 11 di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut. Itu informasi yang kami terima karena memang ya masih menunggu kehadiran anggota keluarga yang saat ini berdomisili di luar negeri. Tetapi memang informasinya saat ini sudah dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Nah, jadi memang mekanismenya menunggu dulu sampai anggota keluarga lengkap, baru nanti akan dimakamkan pada esok hari. Tapi detailnya seperti apa, kita menunggu nanti pernyataan resmi dari perwakilan keluarga seperti apa. Karena kita tahu saat ini tentu pihak keluarga masih dalam situasi berduka. Tapi sekali lagi sebelum dimakamkan, jenazah Rizal Ramli disemayamkan di rumah pribadi keluarganya di kawasan Jalan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan.